Ada yang menarik untuk dibahas terkait dengan isu politik yang terjadi belakangan ini. Mungkin banyak yang tidak sadar bahwa ada 2 kali acara kenegaraan dan ternyata wakil presiden ini tidak dilibatkan sama sekali. Bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali. Jadi yang pertama itu adalah ketika kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang pada Sabtu 24 Mei hingga pada Senin 26 Mei 2025. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa 27 Mei hingga pada Kamis 29 Mei 2025. Bayangkan saja ya, 2 kali pertemuan penting terkait dengan kunjungan bilateral. Namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlibat sama sekali atau tidak dilibatkan sama sekali. Padahal ya, menurut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando, Gibran itu adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Luar biasa sekali kan? Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Iya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Luar biasa sekali kan? Bayangkan saja ya, Gibran yang diklaim sebagai wapres terbaik sepanjang sejarah, tapi justru tidak diperkenalkan atau dilibatkan dalam acara pertemuan yang sangat-sangat penting. Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Ya aneh lah, masa enggak? Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Gibran ini tidak terlibat atau tidak dilibatkan sama sekali dalam acara pertemuan bilateral? Di manakah Gibran ketika terjadi 2 kali pertemuan beruntun di Istana Negara? Apakah Gibran yang diklaim sebagai wapres terbaik dalam sejarah itu sedang sibuk bagi-bagi susu? Ya siapa tahu kan? Ya tahu sendirilah, selama ini kan wapres kita ini sangat sibuk dengan urusan bagi-bagi susu. Belum lagi kalau bagi-bagi bansos. Di goodie bag-nya itu ada tulisan bantuan wapres Gibran. Bayangkan saja, lah ini kan luar biasa sekali. Padahal ya sumber anggarannya itu adalah dari pajak rakyat. Nah, giliran diminta untuk menyampaikan sambutan di acara pembukaan MTQ nasional misalnya. Ternyata Gibran malah menolak. Dan akhirnya apa? Akhirnya acara MTQ itu pun dibuka dengan cara menabuh perkusi. Nah, balik lagi ke pertanyaan, di manakah Gibran ketika ada 2 kali pertemuan penting di Istana Negara? Oke, baiklah, saya akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang pada 24 Mei yang lalu. Nah, jadi ya, dari awal kedatangan Perdana Menteri Li Qiang ke Indonesia, Gibran ini memang tidak terlihat sama sekali. Bahkan ya, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di istana pada tanggal 25 Mei, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang justru melanjutkan pertemuannya dengan Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani. Jadi dalam pertemuan tersebut, ada banyak sekali kerjasama yang dibicarakan antara Mbak Puan dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Nah, beberapa kerjasama yang dibicarakan itu adalah terkait dengan investasi, kemudian pariwisata, dan bahkan ada juga terkait dengan isu politik luar negeri, yaitu soal dukungan kepada rakyat Palestina. Ya, pada intinya ada banyak sekali kerjasama yang dilakukan antara Mbak Puan Maharani dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Tapi sekali lagi, yang menjadi pertanyaan kita semuanya adalah, mengapa Wapres Gibran ini tidak terlibat atau tidak dilibatkan sama sekali? Padahal menurut saya itu adalah acara yang sangat-sangat penting. Dan setelah saya cek di beberapa media online ya, ketika kedatangan Perdana Menteri Tiongkok ke Indonesia pada tanggal 24 Mei, ternyata Gibran ini sedang berada di Ngawi, Jawa Timur untuk menanam padi. Ya, betul. Jadi di Dikti itu ada nomor induk, di pendidikan tinggi ada arsip nomor induk mahasiswa yang asli di situ nama siapa, begitu. Jadi iya. UGM itu jadi UGM di bawah Dikti. Jadi dokumen yang ada itu di Dikti, dokumen yang asli. Begitu. Jadi iya. Terus yang mengadakan seminar-seminar itu kan seperti foto Bapak Jokowi, tapi kata Bambang Tri saat itu adalah almarhum Bapak Joko Wahyudi, almarhum Joko Wahyudi, temannya gitu. Terus
waktu itu yang sudah almarhum. Tapi saya nggak tahu juga, belum pasti ya. Terus kemudian juga tidak ada foto ketika Pak Jokowi di panggung yang pindahkan tali toga ya dari kiri ke kanan, misal gitu ya. Mbaknya selalu ada terus ya ini. Ada. Iya, tahu semua ya. Ya, bagaimana? Ada terus ya, Mbak. Bagaimana? Kok tahu semua Mbaknya ya? Iya. Oh, ya saya mengikuti dengan detail gitu Bang. Iya, saya mengikuti dengan detail. Kemudian Bareskrim, ya maaf banget nih ya, juga mengemukakan dengan kata lapor untuk di Polda bahwa itu asli, katanya bahwa itu asli kata Bareskrim. Jadi tidak memegang ijazahnya. Itu juga apakah Bareskrim hanya omon-omon atau checking lab asli, begitu tidak ada, sebab tidak tahu, sebab tidak mengemukakan nama jabnya apa, siapa yang menyaksikan, jam berapa, nama-nama yang menyaksikan, nama-nama yang mengadakan tes dan sebagainya kan Bang ya. Terus itu tidak ada sama sekali. Jadi hanya tayangan itu ya. Kemudian ya mungkin seperti itu kisaran tentang, jadi begini, pihak Jokowi itu, tim Jokowi boleh melaporkan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan atas tuduhan pencemaran nama baik. Itu harusnya ditolak oleh polisi sebab itu menyalahi prosedur. Kenapa? Harus ditilang seharusnya. Prosedur prosedur laporan pencemaran nama baik itu sudah dibuktikan oleh tim Joko Widodo bahwa itu semuanya adalah asli dalam sidang. Jadi kalau hakim putusan telah memenangkan pihak Jokowi secara real gitu ya, bahwa itu asli, dan pihak Dr. Tifa itu adalah kalah, maka Pak Jokowi berhak dan sah untuk mengadakan, ya karena sudah terbukti, berhak untuk melaporkan menjarakan Suryo. Ya betul. Iya, dan betul. Bang Risman dan sebagainya, setelah betul-betul membuktikan secara real, termasuk dari dikti semua itu ya, bahwa itu adalah asli. Jadi barulah bisa mengadakan laporan. Kalau sekarang nekat mau melaporkan laporan pencemaran nama baik, pencemarannya di mana? Terbukti saja dicemarkan belum, baru bertanya apakah itu asli atau palsu, begitu. Kemudian polisi harusnya menolak laporan tersebut karena menyalahi jalur hukum. Jadi bisa yang melaporkan malah dilaporkan lagi. Iya. Karena ya seperti itu. Jadi jangan nekat hanya emosi kemudian mengandangkan orang tanpa membuktikan lah itu. Tapi menurut jadi saya sebenarnya gini Bu, karena nggak ada, jadikanlah ini makanya perdata harus saja. seperti itu caranya. Iya Bang, iya. Jadi kepengennya saya itu ini diperdatakan saja, jangan ada yang dipenjarakan, baik Bapak Jokowi maupun tim penggugat maupun tergugat. Pak Jokowi dalam ini jangan ada yang dipenjarakan, please. Jadi tolong. Kalau itu sebenarnya nggak payah sih Bun, kalau kita ambil ini Bun ya, kalau ambil kesimpulannya sebenarnya gini. Sebenarnya gini kan, cobalah ya kan, ini ya. Kalau memang mau menjarakan ya sih nggak masalah, tapi ya dihadirkanlah mereka tuh. Ya udah yuk hadirkan. Ini ijazah saya. Silakan kalian cek ya, silakan. Siapa sih ahli-ahlinya, datangkanlah. Pun saya setuju kalau yang dari luar negeri ikut situ ya. Ahli forensik yang dari luar negeri saya setuju kali datang. Jadi biar jelas kan. Betul. Nah, iya betul. Itu benar kan sih, belum apa-apa nih kalau pada udah dilaporkan orang tersebut. Ya udah, kalau memang mereka salah, uji aja dulu. Memang kalau dinyatakan itu benar, baru mau seperti apa, mau penjarakan. Ini belum apa-apa kok langsung menjarakan orang kan. Iya betul. Lucu. Dan dari Bareskrim pun tidak kuat. Dari Bareskrim pun tidak kuat itu pernyataannya karena tanpa bukti, begitu. Tanpa bukti. Kenapa tanpa bukti? Karena tidak ada hasil cek lapor maupun foto-foto yang ditayangkan di layar bahwa telah ditetes dan sebagainya, pembandingnya orang yang megang ijazah enggak ada, Bang. Temennya yang megang ijazah asli, pembanding dua ini, the first example and the second second sample is itu sampel 1 dan 2 dari teman Jokowi dan jadi Bunda kira-kira percaya nggak Bun itu ada selembar foto
fotokopi yang di layar belakang di Bareskrim kemarin itu tuh kan selembar fotokopi itu ijazah. Itu pun ada garisan lipatan tuh, bekas lipatan. Mungkin yang kemarin Pak Jokowi bawa ya, mungkin yang kertas kuning itu yang dilipatnya mungkin ya. Makanya berjejak juga situ garis lah kan. Bisa itu dinyatakan identik. Oh, saya tidak percaya Bang, maaf ya. Saya tidak kira-kira percaya identik dengan aslinya. Kira-kira Bunda percaya tuh identik dengan asli? Identik dengan asli nih, bukan otentik ya, identik. Bunda percaya nggak? Oh, identik bisa ya? Identik. Oh, berarti kalau bisa gitu gini dong, Bun. Bun, begini, tapi tidak otentik. Tidak otentik, Bang. Dan kalau dilipat itu biasanya kan fotokopi. Biasanya dari ijazah dari alma mater udah dilaminating, Bang. Iya kan ya? Apa belum? Ya. Begitu. Betul. Berarti gini, Bun, kalau memang dinyatakan dari selembar kertas fotokopi ke ijazah itu, berarti bisa dong nanti kita fotokopi uang, ya kan, kita fotokopi uang tuh, uang 20 ribuan kita bawa aja ke bank ya kan. Ya ini kan identik. Terus ya kan kita pikir dengan apa nih, dengan akal sehat kita juga. Oh nih kalau misalnya nggak percaya nanti bawa aja ke Bareskrim gitu. Mana tuh? Terus orang ditilang, betul. Orang ditilang mana fotokopi STNK-nya, mana foto SIM, mana SIM saudara. Ini Bang bawa aja fotokopi SIM. Ini kan asli Bang kata Pak Jokowi kan gitu. Iya, kalau ditilang di jalan itu bilang aja asli fotokopi gitu ya. SIM A, SIM C-nya. Jadi karena ini salah kan, jadi salah ini pangkalnya. Jadi pangkalnya harus dikeaslikan lagi supaya orang menunjukkan SIM asli di jalan. Benar kan Bang? Ya, terus seperti Obama saja, simple. Ya ada, seperti Presiden Obama saja. Dia dituduh bukan kelahiran United States asli ya, United States Amerika asli. Dia bukan pribumi. Kemudian dia langsung menunjukkan nih kartu kelahiranku. Ini alamat saya lahir, tempat saya lahir langsung. Ya selesai, it's okay. Beres langsung. Ada ribut lagi ya, ribut itu nggak ada ya. Dengan seperti ini saya rasa Pak Jokowi tidak punya yang asli otentik, jadi kesulitan beliau. Iya, gitu. Iya betul. Menurut saya minta maaf adalah cara yang terbaik, dan Pak Jokowi kata beliau kejujuran adalah hebat gitu ya. Dan iya, betul. Saya tidak tega kalau Pak Jokowi harus dipenjarakan, jangan. Ya walaupun bagaimana itu saya nggak tega, dan janganlah juga dari pihak Jokowi memenjarakan tanpa membuktikan, begitu. Jadi adil. Ya begitu. Ya, kemudian tentang Pak Prabowo ya, tambahan deh tentang Pak Prabowo. Oke, sebentar dulu Bang Arisda. Saya ke ini dulu, ke Bang Jaya dulu. Bunda, sebentar Bunda ya, tahan ya Bunda ya, Bunda Arisda. Ya, baik, Bang. Terima kasih. Maaf Bunda Arisda, Bang Arenda ini namanya sampai sama-sama ini. Saya coba ke Bang Jaya. Ya monggo Bang Jaya, silakan Bang Jaya. Dia ada dulu ya. Gimana Bang Arenda? Bang Jaya, sebentar Bang. Dia tadi enak didengarnya, enak Pak. Ya sebentar Bang. Saya coba Bang Jaya dulu, sebentar, tahan dulu Bang ya. Biar bisa mengalir obrolan ini. Ya Bang Jaya, silakan Bang Jaya. Mungkin ada mau dibantah Bang Jaya, silakan. Dibuka mic-nya Bang Jaya. Bang Jaya. Bang Jaya kalau nggak ada suara nanti host turunkan ya. Bang Jaya dibuka mic-nya Bang Jaya. Jangan tidur Bang, jangan tidur. Bangun. Siang. Bangun. Bang Jaya, bangun Bang. Udah siang Bang. Oke, saya coba ke Bang ini dulu, ke Bang Tino. Ya, Bang Jaya saya turunkan dulu ya. Ya, silakan Bang Tino. Bang Tino dibuka mic-nya Bang. Mic-nya tuh dibuka. Bang Tino. Bang Tino. Oke, terima kasih Prof Gondrong. Ya, silakan Bang, silakan. Ini agak ramai banget nganu Prof. Ramai apanya? Suara musik ini loh, nggak apa-apa tapi ya. Aman. Masih dengar kok. Aman. Yang penting masih dengar. Kalau terlalu bisik kan pasti dengar juga di sini. Masih dengar aman. Lanjut. Oh iya. Ya nak, kalau menurut saya Prof, semua kan punya versi tersendiri. Menurut saya perdebatan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu nanti kan ini kan sudah melalui penyidikan dari Bareskrim, nanti entah
itu lanjut ke kejaksaan atau pengadilan kan kita baru nunggu ini ya. Ya kalau saya positif thinking aja, apa hasilnya nanti ya keputusan itu gitu. Ini kan kemarin sudah diperiksa dari Bareskrim. Kalau menurut saya, teman-teman mungkin ada yang tidak percaya dengan kemarin yang periksa ijazahnya mulai dari teman-temannya, itu kan nanti saksi-saksinya komplit semua. Nah disitulah kita nanti bisa tahulah endingnya gimana, ijazahnya palsu atau asli. Kita sebenarnya tinggal menunggu saja itu. Kalau saya sekarang gini Om, dari pihak Bareskrim saja sudah ditentukan, dinyatakan sudah secara real ijazahnya Pak Jokowi kan asli. Yakin abang pernyataan dari Bareskrim itu asli? Iya. Kalau sekarang kita yakin nggak? Nggak yakin nggak? Ya, kira-kira abang yakin nggak pernyataan dari pihak Bareskrim itu nyatakan asli? Ya, itu kan yakin nggak? Gini coba kan abang nengok beritanya nih, kita jangan sampai ini bang, kita harus dengan pakai akal juga ya bang ya. Yang apa yang kita dengar kita lihat bang, nanti kan jangan asal cuak-cuak juga bang, nanti kan penggiringan opini kan kita diskusi itu malahnya untuk bukan kita mencerdaskan jadinya gitu. Coba saya tanya ke abang dulu, benar nggak disampaikan oleh Bareskrim itu asli atau tidaknya? Itu kan sudah diterangkan dari Bareskrim toh. Ya diterang, makanya saya tanya sama abang. Udah ada videonya itu. Iya maksudnya ya betul ada videonya. Abang mendengarkan nggak kira? Abang mendengarkan nggak kemarin itu? Ya saya melihat dan mendengarkan. Pernyataan Bareskrim asli, benar-benar asli yang abang bilang, menyatakan Pak